beribu-ribu tahun. Sampai pada satu hari bahwa Yohanes Pembaptis yang memakai kulit daripada bulu dop daripada itu Karmel, daripada unta yang makan madu di tengah belantara dan teriakan yang keras, lihatlah dia, anak domba Allah, Yesus Kristus yang dibunuh di atas kayu salib. Dia yang membereskan dosa manusia. Di Jerman ada seorang pelukis yang namanya Matthias de Grunewald. Saudara-saudara, dia melukis 3 lukisan. Yang satu altar yang agak besar yang masih ada di Jerman. Yang satu agak kecil dibeli dan sekarang berada di Washington DC, National Art Gallery. Yang satu lagi kecil itu tempatnya di tempat lain lagi di Eropa. Saudara-saudara, di dalam gambar itu 3-tiganya mempunyai satu tema yang sama. Kristus dipaku di tengah-tengah. Dan pada waktu Yesus dipaku di tengah-tengah, dia kepalanya miring dan turun ke bawah. Di atas kepalanya durinya begitu tajam, begitu lebat mengelilingi dia. Dan seluruh tubuh itu cacat-cacat, bekas pukulan daripada pecut, yang pucuk-pucuknya pecut itu adalah metal-metal yang tajam. Sehingga waktu ditarik keluar, daging-dagingnya itu semua pecah. Bukan saja pecah, bekas darah keluar dari seluruh tubuh itu, mengakibatkan tempat-tempat daging keluar itu sudah berwarna sedikit biru-biru. Sehingga tidak ada di dalam sejarah lukisan yang lebih mengerikan daripada orang yang disiksa. Dan saudara-saudara, di dalam lukisan daripada yang asli yang berada di Jerman itu, terjadi sesuatu yang sangat berbeda, beda dengan pelukis yang lain. Di pinggirnya ada seorang yang pakai baju pakaian dari kulit unta, bawa satu gulungan kitab dan sedang melihat kepada yang melihat gambar, tapi tangannya menuju kepada Yesus yang disalib. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Kalau menurut kitab suci, Yohanes Pembaptis sudah mati pada waktu Yesus dipaku di atas salib. Tapi Grunewald, Matthias Grunewald, dia tidak mau pakai cara setting sejarah. Saudara-saudara, dia pakai cara setting supra sejarah. Sehingga pada waktu Yesus mati, dipaku di situ, kepalanya turun, dan saudara-saudara, Yohanes Pembaptis justru berdiri di pinggir, berdasarkan kitab suci, menunjuk kepada dia dan berkata, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah saudara-saudara, di situ saya waktu melihat gambar itu, saya mempunyai satu interpretasi. Yohanes Pembaptis yang sudah mati adalah bersaksi kepada Kristus yang belum datang, belum mati dan salib. Tapi di dalam kekekalan Allah, karena sudah supra sejarah, sudah melantas, melebihi, transend daripada proses waktu, maka kesaksian dia masih valid, masih bekerja untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jika kita hari ini membaca kitab suci, kita tetap mendengar Yohanes Pembaptis dengan serius menuju kepada hanya satu orang. Tidak ada yang lain yang bisa menghapus dosa kita kecuali Yesus Kristus. Kedua, saya mau lihat mengapa di sini dikatakan setelah, saudara-saudara, setelah menghapus dosa manusia. Saya tanya, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah lahir belum? Belum. Setelah membersihkan dosa manusia. Setelah membersihkan dosa siapa? Saya belum lahir. Pak Teguh belum lahir. Pak Sopar belum lahir. James Riyadi belum lahir. Engkau belum lahir. Yohanes sendiri belum lahir. Setelah dia duduk di kanan, berarti dia menghapus dosa sebelumnya. Sesudah itu yang datang kapan bisa dihapus dosanya. Jadi istilah setelah dia membersihkan darah dosa manusia, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kapankah Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Bukankah setelah dia naik ke surga dia duduk di sebelah kanan? Pada waktu Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan, engkau belum lahir, saya belum lahir. Jadi istilah setelah membersihkan dosa manusia itu mencakup merangkum engkau dan saya atau tidak? Apakah itu hanya sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang akan datang? Di sini saudara-saudara merupakan sesuatu keistimewaan bahwa
Kristus mempunyai kedudukan penghapus dosa yang perlu penggenapan terjadi di dalam satu peristiwa sejarah. Kalau itu sudah selesai, maka sudah ada sesuatu kepastian pengampunan dosa di dalam sepanjang sejarah. Puji Tuhan, Yesus menyelesaikan itu. Yesus menggenapi rencana itu sehingga kedudukan sebagai penghapus dosa sudah tercapai oleh Dia. Sebagai sesuatu penebus dosa sudah diraih oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, perlu satu peristiwa, perlu satu penggenapan, perlu meraih sesuatu kemenangan sebagai mempunyai kedudukan. Dia menghapus dosa manusia. Dan Yesus sudah menyelesaikannya pada waktu di atas kayu salib. Maka Dia mengatakan, genaplah. Tetelestai. Aku sudah menggenapi. Aku sudah mengkomplitkan. Aku sudah menyelesaikan. Menyempurnakan rencana Tuhan Allah. Untuk penebusan dosa manusia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca Ibrani 9 ayat ke-14. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-14. Yesus menyelesaikan ini dengan khasiat yang berfungsi kekekalan. Ibrani pasal ke-9 ayat ke-14. Kita membaca dan memperhatikan beberapa istilah yang penting yang berada di dalam. Semua membaca ayat 14. Sesudah itu saya membaca ayat ke-15. Semua membaca 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Yesus Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan semua. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang lama. Dan saudara-saudara, di dalam 2 ayat ini ada beberapa tempat keunikan yang tidak ada pada ayat apapun di dalam seluruh kitab suci. Pertama, di dalam ayat 14, satu-satu kalinya Roh Kudus disebut sebagai roh kekal. The eternal spirit. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus disebut sebagai roh yang kekal, Yesus mempersembahkan diri melalui Roh Kudus. Berarti persembahannya mempunyai kuasa kekekalan. Sekali lagi, Roh Kudus disebut roh yang kekal. Maka Yesus mempersembahkan diri melalui roh yang kekal. Berarti persembahan Dia mempunyai kuasa kekekalan. Pertama. Kedua, yang paling unik di dalam ayat-ayat ini adalah dosa yang sudah menjadi pelanggaran perjanjian lama bisa ditembus oleh Yesus Kristus di dalam kuasa perjanjian baru. Berarti menolak ke belakang, mempunyai kuasa ke belakang. Nah, saudara perhatikan apa yang saya katakan di sini. Ini perjanjian baru mulai dari hari ini. Jadi mulai hari ini dosa Yesus menebus dosa, darah Yesus menebus dosa manusia. Darah Yesus menebus manusia, menghapus dosa manusia yang sudah diperbuat. Tapi saudara-saudara, ayat 15, Dia sanggup menebus dosa pelanggaran di perjanjian lama. Berarti menuju ke depan Dia berkuasa, menuju ke belakang Dia berkuasa. Karena apa? Dia mempunyai kuasa kekekalan. Dan tidak ada di ayat lain. Yesus mati menebus dosa-dosa pelanggaran perjanjian lama. Engkau bilang kalau demikian, bukankah ini sama dengan Mormonisme? Karena Mormon percaya kalau engkau menerima Yesus Kristus, engkau boleh menemukan sebuah nama nenek moyangmu yang sudah mati beribu-ribu generasi, sekaligus dibaptiskan supaya mereka semua masuk surga. Apakah berarti engkau bisa masih menebus mereka yang sudah mati? Saudara-saudara, di dalam seluruh ajaran Alkitab berlainan dengan ajaran Mormonisme. Di dalam ajaran Alkitab ada Yesus datang menggenapi apa yang sudah diharap-harap oleh perjanjian lama. Orang-orang
yang dipilih Tuhan, yang menanti tapi belum sempat menerimanya.